Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada pagi yang cerah ini, insya-Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Rahmatan lil alamin atau rahmat sekalian alam. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini berdakwah untuk mengajak manusia dari jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah atau jalan ketauhidan seperti yang kita rasakan saat ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kalimat-kalimat yang berbunyi rahmat. Apa itu rahmat? Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran sendiri, bahwasanya Al-Quran itu rahmat, petunjuk yang membawa manusia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah rahmat Allah untuk sekalian alam. Kemudian rahmat ini terdapat di dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam berbentuk amalan-amalan, ibadah-ibadah kepada kita kalau kita mau melakukannya. Tetapi apabila kita tidak mau melakukannya, maka kita tidak akan dapat rahmat tersebut. Misalnya kita salat 5 waktu sehari semalam, itu juga termasuk rahmat Allah yang kita lakukan. Namun yang sering kita lihat
banyak sekali saudara-saudara kita yang selesai solat, kadang-kadang mereka langsung keluar atau langsung mengerjakan solat ba'diyah. Misalnya solat duhur. Selesai solat duhur, langsung berdiri mengerjakan solat ba'diyah duhur. Apakah itu baik? Kalau kita jawab, tentu itu baik. Tetapi yang lebih afdal dan lebih baik, setelah kita selesai salam, maka kita harus duduk dulu di tempat kita, membaca istighfar. Misalnya istighfar yang sudah lazim kita baca, Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila kalimat istighfar ini kita baca sehabis salat fardu sebanyak 3 kali, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Seperti dosa lari dalam keadaan perang. Misalnya terjadi perperangan antara kita Islam dengan orang kafir, tetapi tiba-tiba kita tinggal sendiri menghadapi orang kafir itu, misalnya 3 orang atau 2 orang. Kalau kita hadapi orang kafir itu 3 orang lawan 1, itu diizinkan untuk lari atau mundur. Tetapi kalau 2, apalagi 1 orang, tidak diizinkan untuk kita mundur. Kita harus menghadapinya walaupun nyawa kita akan melayang. Nah, siapa saja yang lari dalam keadaan perang yang melawan orang kafir ini, 1 lawan 2 atau 1 lawan 1, maka dia akan berdosa. Kemudian dia harus beristighfar sekurang-kurangnya seperti tadi. Selesai salat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 3 kali. Maka dosa-dosa yang terjadi di dalam peperangan tadi akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kalimat tasbih yang bisa dibaca 100 kali dalam sehari, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih dibaca 100 kali dalam sehari, maka semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut ulama-ulama yang muktabar, yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau ingin diampuni dosa-dosa besar, maka selesai salat harus kita istighfar dulu,
astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Itu semua dosa akan diampuni. Dosa besar, dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau istiqamah melakukannya. Nah, kalau kita melihat semua sarana-sarana ini yang ditujukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Tetapi sayang 1000 kali sayang, kadang-kadang kita tidak tahu, tidak mau cari tahu, tidak mau belajar, apalagi tidak mau bertanya dan tidak mau berguru. Seolah-olah kita sudah tahu semua dalil tentang agama. Itu sangat-sangat jahil dan itu sangat-sangat mustahil. Oleh karena itu, gunakanlah pikiran dengan baik, gunakanlah hati dengan tenang, pikirkanlah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita akan selalu dihadapkan kepada hal-hal atau rintangan-rintangan. Semakin lama semakin meningkat rintangan tersebut sesuai dengan zamannya, yaitu akhir zaman ini. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kami dimanapun anda berada, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah sangat banyak. Sedikit saja kita melakukan ubudiyah atau amalan akan diberi ganjaran yang sangat luar biasa. Seperti contoh lagi, solat fajar di waktu setelah azan mengumandang. Setelah azan mengumandang, disunatkan untuk kita mengerjakan solat fajar. Itu pahalanya melebihi dunia dan isinya. Coba anda pikirkan, kita pikirkan bersama, kita lakukan cuma 5 menit. Mungkin tidak sampai. Begitulah balasan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, sangatlah banyak dan sangatlah besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh dari itu sudah sepantasnya lah dan sudah sepatutnya kita berjuang dan terus berjuang untuk melakukan ibadah-ibadah ini supaya kita di akhir zaman ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya 100 orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus kita impi-impikan di setiap waktu, di setiap saat dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kami dimanapun anda berada, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala-galanya. Bahkan dalam hadis qudsi, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Coba kita bayangkan, segala sesuatu itu adalah yang tidak terhingga dan tidak terhitung dan tidak tergambarkan oleh kita. Apapun selain Allah di dunia ini, itulah yang maksudnya selain sesuatu itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menyayangi kita, sehingga berbagai macam sarana amalan yang diberikan untuk kita supaya kita mati dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa, tetapi kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau untuk diri kami sendiri dan saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Sekurang-kurangnya kita mampu untuk beribadah, solat 5 waktu sehari semalam di belakang imam. Artinya kita usahakan berjamaah, karena dengan berjamaah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat, alim-alim ulama, salafus saleh yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai nama-nama yang begitu gemilang di dalam dunia Islam dan begitu berjasa dalam dunia ilmu pengetahuan agama kita ini. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa kami paparkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah itu sudah pasti dari kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami juga meminta bantuan kepada saudara-saudara kami untuk mendukung channel kami ini agar channel kami ini tetap bertahan dengan semestinya, dengan cara like, share dan subscribe channel kami ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.